Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you! Hai guys, welcome back to my channel. Fans Botak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Tatsumaki yang menghancurkan daging Orochi sampai menembus bawah tanah dari markas asosiasi monster. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 140 yang bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 140 ini King berhasil mengantarkan Sandra ke tempat yang aman. Namun setelah itu dia malah kembali ke medan pertempuran untuk membantu para pahlawan bersama Metal Bat. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan King yang membawa Tareo menjauhi pertempuran. Saat di pinggiran kota, dia bersama Tareo seperti melihat suatu benda besar yang seperti tak kasat mata berada di tengah jalan. Di sisi sebaliknya ada Metal Bat yang rencananya juga mau terjun ke medan pertempuran untuk membantu para pahlawan yang tersisa. Tapi di jalan dia juga melihat benda besar yang tak kasat mata tersebut. Metal Bat dan King mencoba mengelilingi benda samar-samar itu. Dan secara mengejutkan dari sisi tengah muncul 3 pahlawan kelas C yang keluar dari dalam benda samar-samar tersebut. Seketika Metal Bat, King dan para pahlawan kelas C itu kaget dan saling melihat satu sama lain. Ternyata benda samar tak kasat mata itu adalah perisai siluman kuantum yang menyelimuti tank milik asosiasi pahlawan, yang di dalamnya ada beberapa pahlawan tersisa dan staf Sekingar. Cara kerja perisai kuantum ini adalah sebuah kamuflase optik, mirip seperti jubah yang tak terlihat di film Harry Potter gitulah guys. Para pahlawan kelas C itu bercerita karena jalanan kota telah hancur, membuat para pahlawan dan staf yang tersisa terjebak di pinggiran kota. Mereka bahkan tidak bisa memanggil helikopter penyelamat karena khawatir bakal ketahuan. Namun mendengar penjelasan tersebut, dalam bayangan King, dia malah kepikiran buat meminjam perisai tersebut untuk kabur sendirian. Beberapa saat setelah itu, Waganma keluar dari dalam tank untuk melihat kegaduhan yang terjadi. Dia dan Tareo saling memandang satu sama lain. Akhirnya kedua anak itu saling berpelukan dan menangis bahagia setelah berhasil diselamatkan. Melihat aksi mengharukan dari kedua anak tersebut, membuat King dan Metal Bat seperti merasa lega. Karena dengan begini, asosiasi pahlawan telah berhasil menyelamatkan semua Sandra. Setelah itu, King bertanya kepada Metal Bat, kenapa dia berada di kota Z? Karena seharusnya saat ini Metal Bat sedang dirawat di rumah sakit. Sambil merasa bersalah, Metal Bat menjawab, jika keadaan menjadi semakin kacau karena dia gagal sebagai pengawal pribadi dari misi yang dia jalani sebelumnya. Sehingga membuatnya tidak rela cuma bersantai-santai di ranjang rumah sakit. Setelah itu, Waganma teringat dengan Child Emperor. Dia bertanya kepada Tareo, apakah bocah jenius itu yang menyelamatkannya keluar dari markas asosiasi monster? Sambil menunduk, Tareo bercerita jika awalnya dia memang diselamatkan oleh Child Emperor. Tapi setelah itu, King muncul dan menyelamatkannya hingga sampai di lokasi mereka sekarang. Mendengar cerita tersebut, tiba-tiba Waganma dengan panik memohon dan meminta King serta Metal Bat untuk segera menyelamatkan Child Emperor. Dia bercerita jika Child Emperor kembali ke dalam markas asosiasi monster untuk menyelamatkan Tareo. Karena setelah menyelamatkan Waganma, kondisi pertempuran menjadi semakin memburuk. Apalagi saat itu Child Emperor telah kehabisan senjata. Melihat sikap yang Waganma tunjukkan itu dalam hatinya, Metal Bat merasa bersalah dalam menilai anak konglomerat tersebut. Karena di misi sebelumnya, Waganma terlihat melakukan aktivitas yang seenaknya sendiri. Tapi tiba-tiba Waganma juga menawarkan bayaran yang tinggi kepada kedua pahlawan tersebut. Sambil berkata jika dia akan meminta ayahnya untuk membayar semua tagihan rumah sakit jika kedua pahlawan itu butuh pengobatan. Mendengar sogokan itu, membuat persepsi Metal Bat terhadap anak tersebut menjadi luntur kembali. Akan tetapi, secara mengejutkan, dua pahlawan kelas C yang menjaga tank asosiasi itu malah bersujud dan meminta maaf kepada Metal Bat. Karena di misi sebelumnya, Metal Bat mengandalkan kedua pahlawan tersebut untuk membawa Waganma pergi. Namun kenyataannya Waganma malah berhasil diculik dan mereka berdua berhasil dikalahkan dengan mudah. Metal Bat meminta kedua pahlawan kelas C itu untuk menghentikan aksi yang mereka lakukan. Sambil menyemangati kedua pahlawan kelas C itu, Metal Bat berkata jika mereka semua adalah pahlawan.
Dia juga berhutang banyak kepada mereka. Jadi Metal Bat mengajak kedua pahlawan kelas C tersebut untuk saling melunasi hutang dengan benar. Sambil tersenyum, Metal Bat menambahkan jika seorang pria akan menjadi sangat kuat ketika ada hutang yang harus dia selesaikan. Mendengar ucapan barusan membuat kedua pahlawan kelas C itu jadi bersemangat kembali. Di sisi lain, King yang melihat ketiga pahlawan itu cuma menunduk dan merasa malu. Karena selama ini dia seperti orang yang tidak pernah membayar hutangnya, khususnya kepada Saitama yang selama ini sering menyelamatkannya. Metal Bat bertanya kepada kedua pahlawan kelas C tersebut, kenapa mereka juga ada di kota Z? Karena mereka berdua harusnya juga sedang dirawat di rumah sakit. Sambil murung, kedua pahlawan kelas C itu bercerita jika mereka ikut bergabung dengan pahlawan yang berlarian keluar rumah sakit untuk memberikan pertolongan kepada para pahlawan yang sedang bertarung di kota Z. Namun sesampainya di lokasi, mereka berdua malah terjebak di sini karena jalanannya telah runtuh. Kedua pahlawan kelas C tersebut merasa ketakutan, apalagi saat melihat pertempuran dahsyat para pahlawan kelas C dari kejauhan. Hal itu membuat mereka merasa betapa jauhnya perbedaan kekuatan antara mereka dengan para pahlawan kelas S tersebut. Namun tiba-tiba staf Sekinger keluar dari dalam tank dan menyanggah perbincangan ketiga pahlawan itu. Menurutnya perbedaan kekuatan tidaklah jadi masalah, karena mereka akan melakukan apapun semampunya dengan sekuat tenaga. Mendengar perkataan tersebut membuat para pahlawan yang ada jadi terdiam sesaat. Setelah itu staf Sekinger melihat King yang telah berhasil membawa Sandra dengan selamat. Dia mengucapkan terima kasih kepada King atas kerja bagusnya selama ini. Dengan sok cool, King berusaha tetap tersenyum menanggapi ucapan dari staf tersebut. Staf Sekinger bercerita jika pihak asosiasi masih belum menerima konfirmasi terkait pemusnahan sebagian besar eksekutif asosiasi monster. Hal itu bisa diartikan jika ancaman musuh masih belum hilang. Dia memerintahkan kedua pahlawan kelas C tersebut untuk siaga di area yang memungkinkan untuk memantau pertempuran dan bersiaga di sekitar sini untuk menjaga anak-anak yang baru diselamatkan. Sayangnya setelah mendengar perintah itu, kedua pahlawan kelas C tersebut malah seperti kurang percaya diri. Melihat hal itu, staf Sekinger memotivasi mereka jika setiap pahlawan bisa menjadi berharga asalkan mau melakukan hal yang benar dan tepat. Sambil tersenyum, staf Sekinger memohon bantuan kepada kedua pahlawan kelas C tersebut. Mendengar apa yang staf Sekinger katakan barusan membuat kedua pahlawan itu jadi bersemangat. Metal Bat yang melihat apa yang staf Sekinger katakan menilai jika persepsinya selama ini tentang para staf elit asosiasi cuma para pecundang saja, tapi sepertinya staf Sekinger adalah pengecualian. Dan sambil tersenyum, dia akan menuruti apa yang staf Sekinger perintahkan. King yang melihat para pahlawan dan staf Sekinger saling percaya untuk bekerja sama satu sama lain malah merasa minder. Dalam benaknya dia berkata jika selama ini dia tak bisa melakukan apapun sama sekali. Tapi waktu melawan Mukadechoro kemarin, dia berhasil memancing si monster untuk menghampirinya karena si monster salah mengira kekuatan yang King miliki. Dalam benaknya, King membayangkan wajah si botak. Dia meyakini jika Saitama pasti akan datang untuk menolong. King bertekad untuk terus berjuang semampunya, setidaknya sampai nanti Saitama tiba di medan pertempuran. Sambil menjawab penuh keraguan, King juga akan menjalankan apa yang staf Sekinger perintahkan. Melihat King yang juga akan kembali ke medan pertempuran, Metal Bat tersenyum sambil berkata jika dia akan mengandalkan pahlawan kelas S itu nantinya. Melihat dia yang tidak bisa apa-apa tapi malah diandalkan banyak orang, membuat King berkeringat ketakutan sambil tersenyum kaku merespon ucapan dari Metal Bat tersebut. Saat King dan Metal Bat mau kembali ke medan pertempuran, tiba-tiba Tareo menghampiri King dan memohon kepadanya untuk menyelamatkan paman yang telah menolongnya saat pertama kali terbebas dari penjara musuh. Yang Tareo maksud ini adalah Garo ya guys. Tapi Tareo tidak berani menyebutkan nama asli paman tersebut. Sambil membayangkan wajah Garo, Tareo menangis dan memohon dengan sangat kepada King untuk menyelamatkan paman yang berharga baginya itu. Mendengar permohonan itu, King jadi bingung sendiri. Dia mencoba bertanya balik, apakah paman yang Tareo maksud adalah seorang pahlawan? Sambil menangis, Tareo hanya berkata dan memohon kepada King untuk menyelamatkannya sebisa mungkin. King yang mendengar permintaan itu jadi makin kebingungan. Tapi dengan penuh keraguan, King berkata jika dia akan mencoba menyelamatkan paman yang Tareo maksudkan. Setelah itu, Metal Bat mengambil sebuah ban dan mengambil karet yang ada di dalamnya. Lalu menarik karet ban tersebut dan mengikatnya ke kedua tiang yang ada di pinggir jalan. King dan para pahlawan kelas C bingung dengan apa yang Metal Bat lakukan. Pahlawan kelas S itu menjawab jika dia sedang membuat ketapel berukuran besar.
Metal Bat menjelaskan jika dia tidak menjamin bisa tetap berlari di area yang penuh dengan reruntuhan dan jalanan yang rusak itu. Jadi Metal Bat berinisiatif mengambil jalan pintas menuju tempat tujuan dengan terbang melewati bangunan-bangunan yang ada agar bisa sampai di medan pertempuran dengan cepat. Setelah itu, Metal Bat mengikatkan tali di tengah karet yang membentang tersebut dan mengikatnya di atas truk. Lalu Metal Bat menendang truk tersebut sampai membuat truk itu jatuh dan menggantung di atas jurang yang berada di belakangnya. Akhirnya karet ban yang Metal Bat buat itu tertarik oleh beratnya truk yang Metal Bat jatuhkan barusan, sehingga jadilah ketapel berukuran besar yang siap membawa mereka berdua terbang kembali ke medan pertempuran. King yang melihat aksi dari Metal Bat itu ketakutan. Dia mencoba untuk menghindar dan kembali ke medan pertempuran dengan cara berlari sendirian. Tapi Metal Bat langsung menarik pahlawan kelas S itu untuk berangkat bersamanya saja, dan akhirnya King terpaksa ikut. Namun saking takutnya King sampai membuatnya minta digendong oleh Metal Bat. Tareo dan Waganma menyemangati kedua pahlawan itu. Metal Bat tersenyum dan mengajukan jempol kepada kedua anak tersebut. Sedangkan King yang naik di pundak Metal Bat itu mencoba untuk tersenyum meski berkeringat ketakutan. Setelah itu, staf Sekinger membakar tali yang menarik karet ke tabel besar yang Metal Bat naiki. Dan akhirnya King bersama Metal Bat terbang menuju medan pertempuran dengan begitu cepatnya. Saking cepatnya mereka terbang sampai membuat King berteriak ketakutan. Si Metal Bat yang menggendongnya itu meminta King untuk diam agar para monster tidak menyadari kedatangan mereka berdua. Namun mereka dengan cepat terbang dan menuju ke suatu jaring-jaring yang berada di pinggir lapangan. Lalu mereka menabrak jaring tersebut. Tapi saking kerasnya lemparan ketapel tadi sampai membuat jaring besar tersebut jebol. Dan akhirnya kedua pahlawan kelas S itu menabrak pohon cemara yang berada di pinggir lapangan. Setelah itu mereka terjatuh ke semak-semak di bawahnya. Tidak lama kemudian Metal Bat bangkit dan mengajak King untuk maju ke medan pertempuran yang lokasinya sudah sangat dekat dari mereka berada. Sedangkan King yang masih tergeletak di atas semak-semak itu merasa jantungan setelah barusan terbang di udara dengan begitu cepatnya. Apakah setelah ini King dan Metal Bat akan benar-benar membantu para pahlawan dan ikut bertarung melawan para monster? Lalu bagaimana kabar dari Saitama bersama Flashy Flash dan monster Manako yang sebelumnya telah dibawa oleh Blast keluar dari dalam reruntuhan itu? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 140 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 140 yang ending scene-nya memperlihatkan King dan Metal Bat yang kembali ke medan pertempuran untuk membantu para pahlawan mengalahkan para monster yang tersisa. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.